pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya menyanyikan sebuah pujian yang pas untuk kondisi kita sekarang ini. Dan nyanyian didasarkan pada Ayub pasal 38 ayat 7 yang menyatakan bahwa ketika Ayub dalam kesulitan dan pergumulan, ada bintang-bintang yang menyanyi untuk kemuliaan nama Tuhan. Tiada tampak terang di tengah hujan badai, sang pengembara merintih tak berdaya. Tinggal satu harapan, bila bintang bersinar, menunjuk kepada jalan yang benar. Bintang-bintang menyanyi nyanyian surgawi, membangkitkan nikmat hidup ini 1000 tahun lagi. Bagi insan yang sengsara, hidupnya hari ini. Satu pandang bintang di celah kabut gelap, ini muncullah harapan dalam hati. Walaupun ku sendiri, ku tahu Tuhan ada, alamat Bapa cinta bintang itu. Bintang-bintang menyanyi nyanyian surgawi, membangkitkan nikmat hidup ini 1000 tahun lagi. Bagi insan yang sengsara, hidupnya hari ini. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini saya minta supaya semua kita waspada dan minta supaya kita berlindung dalam kuasa darah Yesus. Saya akan menyampaikan firman Tuhan yang khusus. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kesempatan hari ini mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Lindungi seluruh jemaat, seluruh pemirsa menyaksikan program ini. Lindungi juga hamba-Mu ini Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan ini dan yang mengoperasikan video ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami lindungi kami dengan darah-Mu, juga perlengkapan peralatan yang kami gunakan. Lindungi dengan darah Yesus. Kami percaya kuasa iblis sudah dikalahkan dan kami mendengar firman Tuhan yang memberi kami kemenangan hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita mendengarkan firman Tuhan dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, kitab Ulangan 18 ayat 9 sampai 14. Dengar pemirsa, tolong saudara cari firman Tuhan ini, temukan, dan nanti selesai ini saudara bisa baca sendiri. Ulangan 18 ayat 9 sampai 14. Saya hanya ingin membaca ayat 10 saja.
Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, atau seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, 11, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Amin. Saudara pemirsa, di sini begitu lengkap disebutkan tentang kuasa kegelapan yang dapat menghambat hidup kita untuk maju secara rohani. Kata kuncinya adalah, saudara sekalian, kita perlu dilepaskan. Bila di antara pemirsa ada yang merasa bagian ini yang menutup pintu berkat kepadamu, pintu mujizat kepadamu, pintu kesembuhan kepadamu, pintu pemulihan dalam rumah tanggamu, cepat datang kepada hamba Tuhan di gerejamu, supaya engkau dilepaskan dan engkau akan melihat bukti nanti sebentar. Yang sakit akan disembuhkan, yang bermasalah rumah tangga akan dibereskan Tuhan, diberi kebahagiaan baru oleh Tuhan. Saudara yang bermasalah dalam hubungan dengan sesama dipulihkan oleh Tuhan. Ada roh pengampunan dalam hati saudara sekalian. Saudara akan dilepaskan dari akar pahit, luka batin dan dendam, dilepaskan dari kebencian, iri hati dan cemburu. Dengar baik apa yang saya katakan hari ini. Dan saudara lihat nanti sebentar apa saja yang perlu dilepaskan, apa saja yang dipakai oleh iblis untuk menjerat hidup saudara sekalian. Yang pertama adalah roh mamon. Nah, di antaramu jangan dapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api. Saya juga tahu konteks firman Tuhan ini. Dalam bahasa Ibrani ini bicara tentang apa? Roh Moloch, dewa Moloch. Dia yang minta supaya kita mempersembahkan anak laki-laki atau perempuan menjadi korban dalam api. Tetapi sekarang, di dunia sekarang ini, tempat kita sekarang ini, itu namanya tumbal. Orang rela mengorbankan orang lain, bahkan anaknya pun menjadi korban, ya, supaya dia memperoleh kekayaan. Di belakangnya ada roh mamon. Tolong dengar baik apa yang saya katakan, lepaskan semuanya itu. Atau mungkin bukan saudara langsung yang mengerjakannya, dari nenek moyangmu. Ingat Ulangan pasal 20, Keluaran pasal 20 ayat yang kelima mengatakan bahwa itu kutuk turun sampai ke generasi ketiga, keempat. Jadi bila saudara masih cucu orang yang dulu menggunakan tumbal, saudara masih kena dan perlu dilepaskan. Mungkin saudara tidak mati, tetapi kutuk itu menutup pintu berkat kepadamu sehingga engkau menjadi miskin dan menderita. Bukan karena salahmu, tetapi karena kutuk. Itu perhatikan baik-baik. Lepaskan semuanya itu dalam nama Yesus, dan engkau akan menjadi orang yang terangkat dari segi keuangan sesudah dilepaskan. Kedua apa? Menjadi petenung. Petenung itu ialah orang yang dapat mencari sesuatu yang hilang. Katakanlah engkau berenang di pantai yang jaraknya mungkin 50 km dari tempatmu, dan di sana engkau kehilangan cincin. Engkau pergi kepada dukun, petenung, dan dia katakan kepadamu, ambil itu. Bahasa kami di Kalimantan namanya tangguk, itu kemansai. Nah, ambil itu kemansai, ambil itu tangguk, ambil, cari di dalam got di depan rumahmu, dan engkau menemukan cincin itu. Hati-hati, itu namanya roh petenung, untuk mencari barang hilang, menemukan sesuatu yang hilang. Tolong lepaskan itu semua dalam nama Yesus. Kemudian apa katanya? Peramal. Ada orang yang mengatakan ramalan bintang itu iseng. Jangan, saudara sekalian, jangan. Engkau baca ramalan bintang, orang yang berbintang Aries, tolong jangan keluar rumah tanggal sekian, dan tanggal itu adalah hari Minggu. Waktu engkau dibangunkan emakmu, engkau bilang begini,
Mak, aku tidak ke gereja hari ini karena aku sedang demam. Demam beneran, nanti baru kamu tahu rasa. Padahal kamu takut keluar rumah. Karena ramalan bintang mengatakan orang berbintang Aries tanggal itu kalau keluar rumah nanti mati ditabrak motor, mati ditabrak mobil. Atau kami di kampung nanti kalau naik perahu mati dimakan buaya. Jaga baik hidupmu. Jangan anggap itu ramalan bintang itu merupakan sesuatu yang iseng. Berikut, seorang penelaah itu menerka, tapi terkaannya tepat. Kalau engkau tidak tahu kapan engkau lahir atau dari kandungan siapa engkau lahir, engkau pergi kepada penelaah, dia beritahukan kepada kamu, hei, kamu anak pungut, kamu bukan anak orang itu, tanggal lahirmu sekian. Dan benar-benar terjadi demikian. Kadang-kadang berakhir dengan apa? Malapetaka. Jangan pakai dukun penelaah, penyihir, santet, pelet. Bilangan 23 nanti sebentar baca sudah ini. Kalau engkau sungguh percaya kepada Yesus, engkau bebas dari santet dan pelet. Tapi bila tidak, engkau mudah kena. Karena engkau apa? Memberi celah kepada iblis. Engkau membenci orang, engkau mengutuk orang. Ada anak-anak gadis meludahi orang yang mau mau pacaran dengan dia karena orang itu tidak ganteng. Hati-hati. Itu santet pelet bisa kena kepadamu. Seorang pemantra, ucapan-ucapan yang berulang-ulang diucapkan, kata-kata yang bisa membuat racun ular tidak mempan, anjing tidak menggonggong, orang tidak tahu kalau dia masuk rumah. Lepaskan semua itu dalam nama Yesus. Atau orang bertanya kepada arwah atau roh peramal, pergi ke kuburan di sana dan bilang kepada kakek yang sudah mati, kakek tolong sertai saya mau merantau ke Batam. Hati-hati. Engkau datang ke sana bawa apa? Bawa rokok yang disukai oleh kakekmu, bawa apa? Ayam panggang sudah kakekmu, serahkan di sana. Ini kan cuma kuburan. Jangan, hati-hati. Engkau tidak bisa begitu. Atau anak gadis yang sudah berumur pergi ke kuburan neneknya, bilang, nenek, tolong berikan saya jodoh, umur saya sudah 35 tahun, belum punya pacar. Hati-hati, lepaskan itu dalam nama Yesus. Itu yang saya bisa jelaskan pada saudara sekalian hari ini. Pada dasarnya kuasa iblis itu, kutuk ini, kuasa gelap ini menutup kepalamu sehingga tidak bisa terbuka. Engkau tidak suka mendengarkan firman Tuhan, engkau tidak suka berdoa, engkau tidak suka menyanyi memuji Tuhan. Hati-hati. Jaga baik hidupmu. Dan jalan keluarnya apa kata firman Tuhan? Sebab kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang engkau warisi nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Hanya darah Kristus yang bisa melepaskan, memotong mata rantai kutuk kuasa kegelapan daripadamu, dan engkau dibebaskan. Engkau nanti rasa kalau sesudah engkau didoakan, pikiranmu terbuka, engkau senang ke gereja, engkau senang memuji Tuhan, engkau senang untuk berdoa, engkau senang untuk bersaksi, pikiranmu terbuka, hidupmu penuh dengan sukacita dan salom. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kesempatan mendengar firman Tuhan yang luar biasa ini. Berkati semua pemirsa, berkati semua jemaat yang mendengarkan firman Tuhan ini, supaya kami peka dan segera datang kepada hamba Tuhan bila kami merasakan gejala-gejala pintu tertutup, pikiran tertutup dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih. Terpujilah namamu Yesus, karena darahmu melepaskan kami dari semua belenggu kuasa kegelapan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel
Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.